死ね。神の怒りに焼き貫かれて。メギド。Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pilar Ramadan dari SMK Negeri 1 Lemah Abang. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang IP address dan subnetting. IP address ternyata punya dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang IP versi 4. IP versi 4 mempunyai 32 bit dan 4 byte, yaitu dengan bertuliskan seperti ini: x titik x titik x titik x. X di sini yaitu berupa angka dengan kisaran 0 sampai 255. Dan contohnya seperti ini: 192.168.1.1. Nah, ada contoh IP seperti ini: 192.168.1.1/24. Slash 24 di sini mengartikan prefix atau total IP yang bisa digunakan. Untuk mencari total IP, kita bisa menggunakan subnetting, yaitu dengan rumus 32. Nah, 32 ini yaitu bit yang dipunyai oleh IP versi 4 dikurangi dengan prefix, yaitu kita ambil contoh IP yang tadi, yaitu 24 prefixnya. Jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Selanjutnya 2 dipangkatkan dengan hasil dari pengurangan tadi, yaitu 8. 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, di sini ada total IP yang tadi seperti tadi tertera, yaitu 2 pangkat 8 sama dengan 256 dengan range 0 sampai 255. Di sini ada subnet mask, yaitu untuk mencari subnet mask kita bisa melakukan 256 dikurangi dengan total IP. Nah, jadi seperti ini: 256 dikurangi dengan total IP yang kita punya, yaitu 256 sama dengan 0. Jadi penulisannya seperti ini: 255.255.255.0. Selanjutnya ada IP network, yaitu IP pertama pada total IP, yaitu 0. Selanjutnya ada IP broadcast atau IP terakhir pada total IP, yaitu 255. Nah, di sini ada IP range, yaitu satu IP setelah network dan sampai satu IP sebelum broadcast. Jadi range-nya itu adalah 1 sampai 254 atau dituliskan seperti ini: 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, di sini ada salah satu contoh soal IP 172.168.5.1/26. Di sini kita harus mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range-nya. Oke, pertama-tama kita harus mencari total IP-nya. Untuk mencari total IP kita masukkannya rumus 32, yaitu bit yang dipunyai oleh IP versi 4 dikurangi dengan prefix, yaitu 26 sama dengan 6. Nah, jadi selanjutnya 2 dipangkatkan dengan 6 sama dengan 64. Oke, kita masuk ke subnet mask. Di sini rumusnya adalah 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Dan penulisannya adalah 255.255.2.192. Oke, kita masuk ke IP network. IP network adalah IP pertama pada total IP, yaitu 0. Oke, di sini total IP-nya itu nampak. Tetapi jika dalam urutan range-nya itu adalah 0 sampai 63. 0-nya itu termasuk dalam hitungan. Oke. Untuk IP broadcast, yaitu yang terakhir pada
IP terakhir pada total IP yaitu 63. Selanjutnya ada IP range, yaitu satu IP setelah network yaitu 1 sampai satu IP sebelum broadcast yaitu 62. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini ada contoh soal kedua yaitu dengan IP 10.10.10.50/27. Jadi kita akan mencari total IP terlebih dahulu, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Selanjutnya 2 dipangkatkan dengan 5 sama dengan 32. Kita mencari subnet masknya itu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Kita tulis subnet masknya seperti ini, 255.255.255.224. Nah, IP networknya itu sudah pasti 0 ya teman-teman, 0. Lalu IP broadcastnya itu 31. Nah, di sini ada yang janggal teman-teman. Di sini terteranya 10.10.10.50, sementara dalam range IP network dan broadcastnya itu 0 sampai 31. Nah, disinilah terjadinya perbedaan blok subnet. 0 sampai 31 ini berada blok subnet yang pertama. Untuk mencari IP 50 ini, kita coba cari pada blok subnet yang kedua, yaitu IP network blok subnet yang kedua adalah satu angka setelah IP broadcast yaitu 32. Lalu IP broadcastnya yaitu rumusnya 32 ditambah 32 sama dengan 64 dikurangi 1, jadinya 63. Oke. Jadi ternyata IP ini terdapat pada blok subnet yang kedua. Nah, semisal IP 50 ini kita ganti dengan 70, karena tidak terdapat pada blok subnet yang pertama dan yang kedua, kita coba cari pada blok subnet yang ketiga, yaitu IP networknya adalah satu angka setelah blok subnet yang kedua yaitu 64. Lalu IP broadcastnya yaitu 64 ditambah 32 itu 96 dikurangi 1 yaitu 95. Nah, jadi IP 70 ini termasuk ke dalam blok subnet yang ketiga. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang tadi yaitu IP 50 masuk ke dalam blok subnet yang kedua. Nah, sekarang IP range-nya yaitu satu IP setelah IP network yaitu 33 sampai satu IP sebelum broadcast yaitu 62. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mencari total IP, subnet mask, IP network, dan IP broadcast, serta IP range. Ternyata IP juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP private. Apa itu IP public? IP public adalah IP yang bisa diakses di mana saja, seperti facebook.com dengan IP 10.10.10.10. Yang kedua ada IP private, yaitu IP yang hanya bisa diakses di satu tempat saja. Contohnya seperti 192.168.10.1. Sekarang kita masuk ke dalam konsep switch. Switch adalah sebuah alat untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang sama. Nah, sementara router adalah sebuah alat untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Sekarang, kita akan mempraktekkan konsep switch dan router. Pertama-tama kita sediakan dulu PC-nya di sini. Kita ganti namanya saja terlebih dahulu. Ini untuk PC 1 dan yang ini untuk PC 2. Lalu
lalu sediakan switch. Kita ambil contoh yang ini saja. Lalu kita hubungkan dengan kabel ini. Selanjutnya kalian masuk ke dalam PC 1, lalu masukkan IP configuration ya. IP kita masukkan saja 10.10.10.1. Enter. Kita masukkan subnet max-nya yang 255.254. Jadi kali ini kita memakai slash 27 ya teman-teman. Lalu kemudian masuk ke PC 2, sama saja masukkan IP configuration 10.10.10.2. lalu ininya samakan 255.254. Oke. Sekarang kita akan mengetes apakah ini sudah tersambung apa belum ya teman-teman. Caranya kalian klik saja PC 1 ini, lalu pergi ke desktop, kalian klik bagian command prompt, kalian ketik saja ping IP yang ada pada PC 2 ya teman-teman. Jadinya tadi itu IP-nya 10.10.10.2. Oke. Nah, jika di sini tertera reply from IP PC 2, berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk blok subnet yang berbeda. Kita coba di sini. Lalu masukkan switch di sini. Lalu sambungkan dengan kabel juga. Kita masukkan IP configuration-nya juga dengan yang berbeda blok subnet. Kita contohkan saja seperti ini. 10.10.10.50. Subnet max-nya juga disamakan 255.255.224. Oke. Sekarang kita coba ke PC selanjutnya. Kita ke desktop. Lalu IP configuration, ini IP-nya 10.10.10.51. Enter. Kita masukkan saja 255.255.224. Oke. Sekarang kita coba masukkan router ya teman-teman. Kita klik router yang bagian ini saja. Tempel di sini, lalu sambungkan pada switch, kedua switch. Sambungkan, lalu sambungkan juga ke sini. Oke. Lalu kemudian kalian klik routernya, lalu masuk ke bagian config. Nah, lalu klik bagian gigabit Ethernet 0/0. Nah, untuk gigabit Ethernet 0/0 ini bagian konsep switch yang bagian subnet max pertama. Oke. Kita masukkan IP-nya itu yang masih satu subnet, blok subnet dengan IP blok subnet yang di sini ya teman-teman. Karena tadi sudah memakai IP-nya 1 dan 2, berarti di sini kita coba pakai IP 10.10.10.3. Ini juga jangan lupa disamakan 255.255.224. Dan ini juga jangan lupa diklik ya teman-teman. Kita klik on, lalu kita pindah ke gigabit Ethernet 0/1. Nah, yang di sini adalah untuk blok subnet yang kedua, yaitu dengan
IP-nya 50, kita coba masukkan 10.10.10.53.52, lalu kita enter. Ya, jangan lupa ini juga di on kan teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke dalam bagian semua PC. Kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian desktop IP configuration. Lalu pada bagian default gateway kita ganti dengan IP yang tertera pada router. Di sini pada blok subnet pertama kita masukkan IP yang tertera pada router blok subnet pertama. Kita masukkan 10.10.10.3. Oke. Lanjut PC kedua, IP configuration, kita masukkan lagi 10.10.10.3. Oke, lalu ke PC selanjutnya yang di sini default gateway-nya 10.10.10.52. Oke, ini PC terakhir, kita masukkan dengan yang sama IP default gateway 10.10.10.52. Oke, kita akan coba langsung kirim pesan saja teman-teman kepada PC blok subnet pertama ke blok subnet yang kedua. Apakah berhasil? Kita coba saja. Kita masukkan pada PC 1, lalu di sini pada PC yang ketiga. Oke, di sini tertera violet ya teman-teman. Kita coba kedua kali, karena kalau pertama kali pasti akan violet. Nah, di sini tertera sukses ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa mengetesnya seperti ini. Kalian klik PC mana saja yang terdapat pada blok subnet pertama, lalu ke bagian desktop, masuk ke command prompt. Kalian ketik saja ping, lalu IP-nya itu IP yang terdapat pada blok subnet kedua. Kita masukkan saja 10.10.10.50. Nah, di sini juga ternyata di reply ya teman-teman. Berarti ini sudah sukses. Jadi seperti itu saja konsep switch dan router pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.